Aku akan membahas, nge-review, dan ngasih lihat ke kalian sebuah kamera yang cocok banget buat bikin video YouTube. Kamera itu value-nya menurutku sangat amazing. Harganya udah turun jauh dari waktu dia pertama kali dirilis dulu. Harganya tinggal segitu, tapi dia spesifikasi dan fitur-fiturnya udah kayak kamera yang harganya beberapa juta di atasnya. Ini juga kamera yang selama ini aku pakai untuk bikin video. Here it is! Lumix G7. Ini adalah kamera yang dirilis tahun 2015. Kayaknya udah lama ya, tapi pada waktu dirilis itu pun dia udah terasa seperti kamera dari masa depan. Teknologi di kamera ini masih bisa bersaing dengan kamera-kamera yang lebih baru. Dan aku masih bisa melihat diriku menggunakan kamera ini sampai beberapa tahun ke depan. Ini masih akan relevan dipakai sekarang atau sampai beberapa tahun lagi. Waktu pertama dirilis dulu dia masuk Indonesia itu sekitar 10-11 juta. Aku sendiri beli ini dulu waktu harganya sudah agak turun dikit jadi sekitar 8,9. Kamera ini punya sensor Micro Four Thirds alias MFT yang mana itu lebih kecil dari sensor APS-C yang dipakai Sony dan Canon di kamera DSLR dan mirrorless mereka. Tapi hasil gambar APS-C versus MFT itu di dunia nyata perbedaannya tidak terlalu signifikan. Mereka cukup seimbang. Biasanya perbedaan kualitasnya akan lebih dipengaruhi oleh lensa, prosesor kameranya. Sisi positifnya dulu, pertama dari desainnya. Desainnya kamera ini aku suka banget. Dia bentuknya seperti DSLR, tapi lebih kecil. Dan aku suka ini sih, stylenya dia bersudut-sudut, tapi juga tidak kaku. Dipegang juga enak banget. Bobotnya ini ringan banget, tapi feel-nya tidak terasa murahan. Aku pakai ini cukup sering, nggak yang tiap hari banget sih, tapi aku bikin video cukup rutin. Dia sehat-sehat saja. Hal-hal mekanis dan sebangsanya, ini tidak ada yang apa jenenge dol itu loose itu apa sih bahasa Indonesia loose, longgar, like ini masih tetap kayak waktu masih baru dulu, like clicky, ceklek ceklek, ini masih enak banget, masih kayak waktu baru dulu. Sejauh ini dia sehat-sehat saja, keawetannya aku bisa bilang dia cukup bagus sejauh ini, semoga tetap bagus. Format recording paling bagusnya adalah 4K 25 fps, kayaknya bisa diubah jadi 30 fps, tapi di punya aku ini 25 fps. Walaupun aku nggak pernah pakai 4K. 4K-nya ini 4K beneran ya, yang bener-bener usable untuk bikin video secara profesional gitu bisa. Ada kamera-kamera murah yang mereka mengaku bisa 4K, tapi padahal sebenarnya itu kameranya mungkin maksimal videonya cuma bisa Full HD. Tapi dia kayak mengconvert filenya jadi gede jadi file 4K. Tapi kualitasnya tetap kayak Full HD atau bahkan HD di kamera-kamera murah. Atau bisa juga ada 4K-nya tapi mungkin cuma 15 fps, bitrate-nya kurang bagus. Di kamera-kamera kayak gitu, itu fitur 4K-nya cuma jadi kayak untuk marketing dan untuk hiasan aja. Tidak bisa benar-benar kita gunakan untuk meningkatkan kualitas produksi video kita. Berikutnya, ada flip screen-nya. Cocok untuk YouTuber-YouTuber, baik kalau kamu sedang mobile, sedang vlogging, ataupun kamu sedang di rumah bikin video nge-shoot diri sendiri seperti ini. Untuk nge-shoot angle-angle yang susah ini juga sangat bermanfaat. Ada colokan mic-nya, jadi kalau mau kamu bisa mendapatkan kualitas audio profesional dari sini dengan mencolokkan mic eksternal. Ada banyak function button, ada beberapa tombol fisik, dan di screen-nya juga ada tombol function digitalnya. Itu bisa kamu set untuk mengontrol parameter apapun dari kamera ini, jadi itu sangat fleksibel. Lensanya, lensa bawaannya, kit lensnya ini cukup bagus. It's good enough, tapi nggak wow. Ya cukup bagus jika dibandingkan dengan kit lens kamera yang lain. Cukup bisa bersaing. Oh ya, layarnya ada touchscreen-nya dan dia bisa touch to focus kayak HP. Dia juga bisa connect ke HP dan bisa dikontrol pakai aplikasi di HP, pakai koneksi WiFi. Keistimewaan kamera ini yang dulu bikin aku fix yakin beli ini, walaupun bagiku dulu harganya ini juga sangat mahal, itu adalah kamera ini kalau dipakai ngevideo lama tidak overheating alias kepanasan. Dia nggak gampang overheating kayak kamera mirrorless dan DSLR lain pada umumnya. Itu kelemahan kamera DSLR dan mirrorless kalau untuk ngevideo agak lama. Ada yang kuat beberapa belas menit, ada yang kuat lebih lama, tapi kebanyakan emang pada akhirnya mereka akan mengalami kepanasan alias overheating. Kalau mereka mengalami overheating, biasanya kalau di kamera lama aku dulu, dia kayak punya mekanisme melindungi diri. Jadi sebelum panasnya terlalu panas banget, dia akan mati sendiri. Dan dia baru bisa dipakai lagi, baru bisa dinyalakan lagi setelah agak dingin. Overheatingnya itu biasanya karena kamera DSLR dan mirrorless ini, dia kan sensornya gede.
Jadi cahaya yang masuk banyak. Ditambah kalau ngevideo itu kan filenya gede. Jadi kalau dipakai ngevideo itu prosesor kamera itu dia kerja keras memproses video yang gede itu terus menerus. Jadi dia rawan overheating. Sekarang kamera-kamera keluaran terbaru semoga sudah lebih baik ya. Tapi dulu satu-satunya kamera yang fix yakin nggak bakal overheating itu cuman G7 ini. Biasanya YouTuber nggak terlalu butuh nge-shoot video berdurasi panjang ya. Tapi aku adalah YouTuber yang payah, apalagi dulu untuk bikin video 10-15 menit kayak gini nih, nge-shootnya aku butuh waktu lama, aku butuh durasi nge-shoot yang lama. Dan aku dulu juga mikir untuk kebutuhan lain sih. Dulu aku juga pengen pakai ini untuk nge-shoot event, konser atau wedding, hal-hal seperti itu yang mungkin akan butuh nge-shoot dalam durasi waktu lebih panjang. Panasonic ini dulu mereka berani menjanjikan kamera ini tidak akan overheating walaupun dipakai nge-shoot 4K dengan durasi yang panjang. Nah, aku tahu bahwa aku cuma akan pakai ini untuk Full HD, itu semakin yakin prosesornya dipakai nge-shoot 4K aja kuat nggak overheating, apalagi untuk Full HD kerjanya akan lebih ringan. Dan itu benar karena aku nggak pernah ngalami overheating sekalipun selama pakai kamera ini. Sekarang kekurangannya, sekarang sisi-sisi negatifnya. Yang pertama, kalau untuk ngevideo, autofocusnya jelek. Kalau untuk foto-foto, bagus. Kalau untuk foto-foto, autofocusnya cukup cepat. Dan ya, aman-aman aja. Tapi kalau untuk video, objek tracking susah, continuous susah. Kalau untuk nge-shoot video, ngomong ke kamera seperti ini juga gerak-gerak gitu, bisa jadi fokusnya lepas dan dia fokus ke background bukan ke akunya. Autofocus di video ini sebenarnya problem yang cukup umum ya di DSLR maupun di mirrorless. Yang autofocus videonya sudah bagus sejak lama itu Canon. Canon itu EOS M6 ke atas itu ada teknologi yang namanya dual pixel autofocus. Itu bikin dia autofocus videonya bagus banget. Sony dulu kamera yang kelas murah autofocusnya juga nggak terlalu bagus. Yang kelas agak mahal dulu cukup bagus tapi juga kayaknya masih kalah akurat dan kalah cepat, kalah mulus dengan Canon. Kalau yang keluaran-keluaran terbaru Sony sekarang sepertinya juga sudah lebih bagus, sudah bisa semakin mengimbangi Canon. Buat aku pribadi problem autofocus di kamera ini tapi tidak terlalu mengganggu. Dia ada tombol ganti-ganti fokus yang sangat mudah diraih. Jadi aku sudah terlatih untuk ganti-ganti mode fokus dengan cepat sesuai kebutuhan. Terus juga sangat membantu dengan adanya fitur touch to focus tadi. Jadi kalau untuk nge-shoot di rumah seperti ini biasanya aku pakai mode manual. Tapi kalau vlogging mobile biasanya aku mode auto. Tapi tanganku ini siap untuk nge-touch. Jadi setiap nge-shoot aku sudah refleks nge-touch memastikan dia fokus ke muka aku. Dan mungkin tanganku satunya di sini half press. Selalu rajin-rajin mencet half press ini untuk memastikan dia selalu fokus. Kekurangan yang lain yang bikin agak sedih adalah dia lensanya mahal. Sebenarnya nggak jauh beda dengan dari brand-brand lain sih ya. Tapi juga ada faktor-faktor lain seperti yang pakai Panasonic di Indonesia ini jarang. Nyari secondnya susah, nyari di persewaan nggak ada, cari pinjaman susah. Mungkin ada faktor karena agak langka dan faktor Panasonicnya juga agak pelit. Lensa Panasonic ini juga aku nggak pernah tahu dia diskon. Lensa Panasonic ini sebenarnya dia mountnya MFT Micro Four Thirds ini dia sama dengan Olympus ya. Jadi sebenarnya dia bisa tukar-tukar lensa sama Olympus. Tapi di Indonesia Olympus juga sama aja. Jarang, lensanya mahal, di persewaan juga nggak ada. Kekurangannya menurutku itu, kalau berdasarkan ekspektasiku, berdasarkan kebutuhanku, lainnya apa ya? Sekarang mungkin aku berharap pengen nyobain kamera yang lebih kecil sih ya. Tapi ini juga untuk kamera yang ukurannya segini dan bobot segini ini juga sudah enak banget sih menurut. Kalau budgetmu mentok di 7-8 juta, aku sangat merekomendasikan Lumix G7 ini. Kamera lain yang fitur dan speksnya paling mendekati ini menurutku adalah sekarang Canon EOS M50. Dan EOS M50 sekarang harganya 2 juta lebih mahal dari ini. Dan itu pun mereka juga masih punya keunggulan masing-masing. Jadi kalau faktor harga, well, G7 menang. Semoga bermanfaat kalau kamu mungkin sedang mencari kamera. Like this video, share ke temanmu kalau temanmu ada yang cari kamera juga. Subscribe to my channel kalau kamu belum subscribe. And yeah, thank you for watching. Bye-bye.